Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sista, apa kabar? Kembali lagi dalam program Aura Muslimah Show Up Your Beauty. Selama 30 menit ke depan, Aura Muslimah akan berbagi informasi menarik seputar lifestyle yang islami. Langsung saja kita simak Aura Muslimah Show Up Your Beauty. Hijab memiliki warna dan bentuk yang beragam. Dengan kehadiran hijab-hijab yang semakin banyak dan modern, Sista tidak perlu bingung lagi memilih hijab yang akan digunakan. Namun, ada beberapa jenis hijab yang wajib Sista miliki untuk menunjang penampilan Sista. Berikut ini, Aura Muslimah memiliki informasi mode hijab yang wajib Sista miliki. Ini dia. Dalam menghadiri sebuah acara, tentu Sista akan menyesuaikan pakaian yang akan Sista kenakan. Selain pakaian, keserasian hijab juga perlu diperhatikan ya Sista. Agar Sista tidak bingung dalam memilih dan menyesuaikan pakaian serta hijab dalam berbagai acara, Aura Muslimah akan memberikan info mode hijab yang wajib Sista miliki. Ini dia. Hijab warna hitam. Hijab warna ini wajib Sista miliki. Alasannya adalah karena warna yang netral sehingga bisa dipadu-padankan dengan berbagai warna. Selain itu, warna ini juga cocok untuk berbagai macam acara dan bisa Sista kenakan ketika dikejar waktu dan tidak sempat mix and match. Hijab netral. Hijab dengan warna netral meliputi beige, krem, serta putih gading. Dapat Sista pasangkan dengan berbagai macam warna pakaian. Selain itu, hijab dengan warna ini dapat menyeimbangkan pakaian dengan motif yang ramai agar lebih kalem. Hijab eksklusif. Tentu dalam beberapa kesempatan, Sista harus menghadiri sebuah acara formal seperti pernikahan, dan Sista harus bersiaga dengan menyiapkan hijab eksklusif di lemari Sista. Model hijab eksklusif yang direkomendasikan adalah yang memiliki aksen kristal atau payet dengan bahan kain yang eksklusif seperti sifon satin. Hijab motif. Yang terakhir adalah hijab motif. Hijab ini biasanya lebih pas jika berpasangan dengan pakaian warna polos agar tidak terlalu ramai. Selain itu, hijab motif ini juga dapat memberi kesan yang ceria. Dengan banyaknya hijab yang Sista miliki, tentu akan memakan banyak tempat. Agar lebih praktis, biasanya hijab disimpan dengan cara digantung pada sebuah hanger. Pemanfaatan hanger dapat lebih optimal jika Sista menambahkan beberapa aksesoris pada hanger itu. Berikut ini Aura Muslimah akan memberikan tutorial cara membuat hanger hijab untuk beberapa hijab. Ini dia. Hanger atau gantungan baju adalah alat yang praktis untuk menyimpan pakaian. Selain pakaian, hijab yang biasa kita gunakan dapat pula disimpan menggunakan hanger. Bentuk hanger semakin beragam. Ada hanger besi, hanger plastik, hanger jangkar, dan hanger layang. Untuk koleksi hijab yang banyak, kita perlu memodifikasi hanger dengan cara berikut. Alat yang perlu disiapkan yaitu hanger cincin atau ring, pita, dan lem. Siapkan hanger cincin yang dapat dibeli toko aksesoris. Masukkan hanger cincin pada hanger. Lakukan hal yang sama pada semua hanger cincin. Beri pita untuk mempercantik hanger dan tempelkan menggunakan lem. Setelah itu, masukkan hijab pada hanger cincin. Berikan paku sebagai penahan pada sisi bawah hanger. Jangan kemana-mana Sista, karena Aura Muslimah masih memiliki informasi menarik lainnya. Tetaplah bersinar di Aura Muslimah, Show Up Your Beauty.
pendidikan pada anak merupakan hak yang wajib kita penuhi, tak terkecuali pada para anak jalanan. Kita sebagai sesama tentunya ikut andil dalam menangani masalah itu. Berikut ini Aura Muslimah memiliki informasi mengenai wanita yang mendapat gelar ibu anak jalanan. Ini dia. Akibat kemiskinan, banyak anak-anak usia sekolah yang harus bekerja demi menunjang ekonomi keluarga. Bahkan, banyak anak-anak yang harus rela meninggalkan bangku sekolahnya. Padahal menurut pasal 28, hak konvensi anak, pendidikan merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi dan negara wajib untuk memfasilitasi pemenuhan hak itu melalui pendidikan dasar wajib bagi semua anak. Kurang meratanya program pemerintah itu menggerakkan hati Yuliati Umrah. Yuliati Umrah, perempuan kelahiran 16 Juli 1975 ini adalah pendiri Yayasan Arek Lintang. Ia mendapat gelar sebagai ibu anak jalanan. Perempuan yang pernah bercita-cita menjadi seorang atlet ini, sejak pertengahan 90-an mulai mendedikasikan hidupnya untuk menjadi seorang aktivis anak jalanan. Sekitar tahun 1995, Yulianti mengalami kecelakaan mobil yang segera memupus angannya menjadi seorang olahragawan. Namun Yulianti berhasil bangkit dan segera bertransformasi. Memasuki dunia kampus, Yulianti mulai tertarik dengan aktivitas riset sosialnya. Akhirnya, setelah mendapatkan momen penting riset nasional bertema anak jalanan, ia mulai menjelajah kampung-kampung sampai tingkat nasional. Sejak itu, ia dekat dengan anak-anak jalanan. Setelah rejim Soeharto tumbang, Yulianti Umrah semakin gencar melakukan perorganisiran anak jalanan di seluruh Nusantara. Yulianti dan teman-temannya mulai langkah pertamanya dengan mendirikan yayasan yang bernama Arek Lintang, atau biasa disebut ALIT. Melalui ALIT, Yulianti membuka akses bagi anak-anak dan keluarga mereka menuju pendidikan dan taraf ekonomi yang lebih baik. Anak-anak yang sedang bermain dan belajar di Taman Kanak-kanak Alit adalah sebagian dari 3.000-an anak-anak jalanan di Surabaya, Jawa Timur. Mereka bisa mendapatkan akses ke pendidikan dan kehidupan lebih sehat berkat upaya Yulianti. Kegiatan Yayasan Alit ini adalah membantu anak-anak jalanan untuk menjadi mandiri, meski untuk mencapainya diperlukan usaha yang gigih dan biaya yang tidak sedikit. Jadi, anak-anak ini diberi pelatihan untuk dapat melakukan sesuatu yang dapat menghasilkan uang dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Pelatihan yang diberikan misalnya pelatihan untuk membuat kerajinan. Setelah itu, hasil karya tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan anak-anak jalanan itu. Bersama dengan para relawan, Yulianti Umrah melakukan kegiatan sosial edukasi dalam wadah Yayasan Alit ini benar-benar dengan misi kemanusiaan. Kegiatan ini sangat diapresiasikan Dinas Sosial Jawa Timur. Saat ini, lebih dari 200 keluarga tidak mampu berada dalam bimbingan Yuliati. Anak-anak pun mendapat pendidikan dasar hingga kesempatan meraih potensi di bidang olahraga. Sepatu hak tinggi merupakan item fashion yang banyak digemari para wanita. Selain bentuknya yang cantik, sepatu hak tinggi juga dapat menunjang penampilan. Namun, tak jarang rasa sakit timbul akibat pemakaian sepatu hak tinggi. Bagaimanakah Islam menanggapi hal ini? Berikut ini Aura Muslimah memiliki informasi mengenai hukum memakai sepatu hak tinggi. Ini dia. Menggunakan sepatu hak tinggi berarti memberi tekanan pada jari-jari kaki yang menjadi tumpuan tubuh. Dalam waktu lama, hal ini akan menimbulkan kelelahan, rasa pegal-pegal, dan nyeri pada daerah kaki dan betis. Penggunaan sepatu hak tinggi dalam waktu lama dan terus-menerus dapat menimbulkan kerusakan bentuk anatomi kaki. Beberapa kelainan yang bisa muncul yaitu neuroma morton, yang merupakan tumor jinak yang menimbulkan rasa nyeri akibat penebalan jaringan yang biasa terjadi antara jari ketiga dan keempat. Timbul haklut deformity, yang merupakan pembesaran tulang di daerah tumit belakang dan menyebabkan nyeri yang dirasakan pada pertemuan antara tendon Achilles dan tumit belakang.
dapat mengalami pemendekan dan penebalan tendon Achilles yang juga menimbulkan rasa nyeri. Dapat menyebabkan nyeri punggung karena saat menggunakan high heel, posisi tubuh kita tidak dalam posisi yang sesuai dengan aligmen tubuh yang seharusnya. Dalam syariah Islam, menggunakan sepatu hak tinggi tidak diperbolehkan karena bisa menyebabkan wanita yang memakainya terjatuh. Sedangkan manusia senantiasa diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang membahayakan, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Serta firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم Innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Juga karena menampakkan tingginya wanita lebih dari yang sebenarnya, yang merupakan penipu dan upaya untuk menatakan keindahan yang wanita muslimah dilarang untuk menampakkannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam. Kerusakan anatomi tubuh dapat terjadi karena sepatu hak tinggi ya Sista. Namun, apa saja kerusakan atau bahaya saat kita mengalami kurang tidur? Berikut ini Aura Muslimah memiliki informasi bahaya akibat kurang tidur. Ini dia. Tidur merupakan aktivitas rutin yang dilakukan oleh manusia untuk mengistirahatkan tubuh dan pikiran. Banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh dari aktivitas tidur.
sehingga kita siap menghadapi hari-hari yang berat dan melelahkan yang harus kita jalani hari ini. Sebaliknya, kurang tidur akan berdampak negatif bagi kesehatan tubuh. Kurang tidur dapat menyebabkan konsentrasi menurun. Bagi sista yang berstatus pelajar atau sista yang harus bekerja menggunakan pikiran, kurang tidur dapat menyebabkan terganggunya konsentrasi ketika sedang belajar. Apalagi untuk mengingat sesuatu yang sudah dan belum sista kerjakan sebelumnya. Akibat kurang tidur juga sangat buruk untuk kesehatan tubuh sista. Berbagai penyakit akan menghampiri, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, stroke, bahkan diabetes. Akibat kurang tidur, sista akan sering mengalami stres, sering marah-marah tidak jelas, dan kelihatan sering murung di sela waktu aktivitas Anda sehari-hari. Akibat kurang tidur, akan berdampak tidak baik untuk kulit dan mata sista. Dalam hal ini, kulit Anda akan kelihatan pucat dan kusam serta kerutan halus yang nampak pada kulit dan mata akan terlihat bengkak. Sista sering lupa mengingat barang-barang yang sista taruh sendiri ketika hendak membutuhkan barang-barang tersebut. Ini dimungkinkan pula akibat sista kurang tidur di malam harinya. Akibat lainnya yaitu obesitas atau kegemukan. Karena ketika kita selalu terjaga di malam harinya, maka akan terjadi peningkatan rasa lapar dan hasrat atau nafsu makan yang selalu ingin tersalurkan. Sehingga akan memicu obesitas atau kegemukan dengan berat badan yang berlebih dari ukuran ideal. Banyak sekali bahaya yang disebabkan kurang tidur, maka dari itu kita wajib menjaga kualitas tidur demi kesehatan diri sendiri ya sista. Setelah jeda pariwara berikut ini, Aura Muslimah akan memberikan tutorial make up dan hijab masa kini. Tetap di Aura Muslimah, show up your beauty. Terima kasih Sista masih bersama Aura Muslimah Show Up Your Beauty. Jerawat merupakan hal yang dapat mengganggu penampilan. Terkadang Sista merasa malu untuk tampil dengan wajah yang berjerawat. Kali ini Aura Muslimah memiliki tutorial makeup untuk menutupi jerawat agar Sista tampil semakin percaya diri. Ini dia. Jerawat adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Glickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tak ada satu orang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lainnya yang dapat menjadi pemicu timbulnya jerawat adalah masa menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menutupi noda bekas jerawat, ada dua cara. Cara pertama, gunakan foundation sesuai warna kulit dan gunakan pada kulit yang berjerawat. Gunakan bedak tabur untuk lebih menutupi warna bekas jerawat. Cara yang kedua, gunakan base foundation pada seluruh area wajah. Gunakan spons basah pada coat nutraktor. Untuk area yang berjerawat, sapukan nutraktor menggunakan jari. Nutraktor juga dapat digunakan seperti konselor untuk menutupi kantung mata. Caranya dengan mengulas ke daerah bawah mata. Gunakan bedak padat untuk meratakan foundation.
Bagaimana Sista? Masalah jerawat Sista dapat terselesaikan dengan tutorial tadi, bukan? Dengan kepercayaan diri yang Sista miliki, perlu juga ditunjang dengan hijab yang casual. Berikut ini, Aura Muslimah memiliki cara memodifikasi hijab menjadi lebih casual. Ini dia. Memakai baju yang casual atau santai tak memerlukan waktu yang lama dan yang pasti kenyamanan lebih diperhitungkan. Begitu pula dengan model hijab casual. Dengan waktu yang singkat, hijab casual dapat diaplikasikan. Caranya, pakai kerudung katun motif segi 4, lipat menjadi segitiga, kenakan, pastikan panjang kedua sisinya sama. Bawa sisi kanan ke kiri, sematkan jarum pentul, tarik sisi kanan melewati sisi kiri, bawa ke belakang leher, dan sematkan jarum pentul. Sematkan bros di bahu untuk mempermanis tampilan. Dan sematkan jarum pentul. Beragamnya item fashion hijab juga mempengaruhi penyebutan namanya. Dengan berbagai model hijab saat ini, Sista mungkin sedikit bingung membedakan jenis hijab. Karena itu, Aura Muslimah sudah merangkum istilah-istilah hijab masa kini. Ini dia. Item fashion hijab saat ini semakin beragam. Penyebutan nama hijab dan aksesoris pendukungnya juga memiliki banyak istilah. Berikut ini, Aura Muslimah akan memberikan informasi kamus hijab masa kini. Ini dia. Inner hijab, disebut juga dalaman hijab. Biasanya berupa ciput inner ninja maupun bonet. Inner hijab ciput bentuknya seperti topi. Ada dua jenis yang bisa langsung digunakan dan yang harus diikat terlebih dahulu. Saat ini bentuk inner ciput sudah bermacam-macam. Ada yang diberi variasi renda, warna, dan kerut. Inner hijab ninja, bentuknya seperti kerudung instan, namun ini adalah daleman, sehingga panjangnya hanya di bawah leher. Ada pula yang bagian belakangnya diberi cepol, ada yang tidak. Inner hijab ninja biasanya menggunakan kancing atau resleting sebagai penyambungnya. Ada juga yang menggunakan karet sehingga bisa langsung dipasang. Pasmina. Pada dasarnya pasmina adalah kerudung panjang yang terbuat dari bahan pasmina. Namun, zaman sekarang pasmina sudah terbuat dari aneka jenis kain dan motif. Misalnya, sifon, kaos atau rayon, dan rajut. Biasanya berbentuk persegi panjang dengan ukuran bervariasi. Jilbab segi 4. Jilbab segi 4 adalah kain berbentuk bujur sangkar dan umumnya terbuat dari bahan katun Paris dan sifon. Untuk menggunakannya, umumnya dibentuk segitiga lebih dahulu. Namun, teknik masa kini sudah membuat penggunaan jilbab ini makin bervariasi. Hijab gaya turban. Hijab gaya turban adalah model hijab yang menghabiskan sebagian besar kerudung pada bagian kepala dan leher. Ada juga yang berupa turban instan yang bisa langsung pakai. Namun, gaya hijab ini kurang menutupi dada dan biasanya disiasati dengan menggunakan scarf tambahan atau outdoor. Sering digunakan untuk wanita yang aktif dan dinamis kesehariannya. Gaya jilbab basic atau klasik. Gaya jilbab ini digunakan sejak dulu dan everlasting. Tidak pernah nampak kuno dan masih digemari orang. Biasanya dengan melipat kerudung segi 4 menjadi segitiga dan menyematkan kedua sisinya di bawah dagu.
pemirsa, 30 menit sudah Aura Muslimah menemani Sista di rumah. Semoga tayangan tadi dapat menjadi referensi berhijab bagi Sista. Tetap pancarkan Aura Muslimah, show up your beauty. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.